Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Walhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nuril dzati was-sifis sari fi sa'iril asma'i was sifat. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma bishdana wa a'inna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Fadil afadil, para habaib, para ulama, para masyayikh, para kiai, asatidz, para tokoh, para sesepuh yang sangat kami muliakan. Wa akhiru bidzikri kiram Fadilatul Habib Utsman bin Ahmad Al-Jufri, Khadimul Majlis Nurul Wujud, hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa mata'ana bitul hayati. Fadilatul Habib Ahmad Utsman Al-Habib Utsman bin Ahmad Al-Jufri, Khadimul Majlis. Maksud kami Al-Habib Umar Al-Attas, Khadimul Majlis Al-Istiqomah, nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa mata'ana bi asrari. Amin. Fadilatul Habib Umar Al-Attas, maksud kami Fadilatul Habib Idrus Asgaf, yang sangat kami muliakan, juga para habaib yang lain yang tidak kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim dan ihtiram kami kepada beliau-beliau, para aparatur pemerintah atau aparat desa yang juga sempat hadir pada kesempatan malam hari ini, yang sangat kami muliakan. Hadirin hadirat, para undangan, dan semua para mustami'in yang mungkin bisa memantau suara kami lewat sound system, yang sangat kami muliakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita banyak bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang tidak mungkin bisa kita hitung, saking banyaknya. Wa in ta'antu nikmatallahi la tuhsuha. Namun di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang sampai pada kita, yang paling berarti dan yang paling bermanfaat sejak di dunia sampai di akhirat adalah nikmat agama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nikmat di mana kita dijadikan sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mensyukuri nikmat agama pertama kali? Karena makhluk yang paling berharga, yang paling mulia di alam semesta adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun masih ada yang lebih mulia lagi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tidak banyak yang tahu. Ada yang tahu mungkin, bapak-bapak? Ia adalah agama. Malaikat Jibril sempat beranjak sana bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, mau bertanya kami ya Rasul,
kira-kira mana yang lebih utama, kami atau jenengan? Rasulullah bersabda, kami lebih utama daripada jenengan malaikat Jibril. Alasannya memangnya kenapa? Rasulullah menjawab, karena malaikat Jibril jenengan diutus untuk kami. Jadi berarti kami lebih mulia daripada jenengan malaikat Jibril. Baik, betul itu. Kemudian kira-kira lebih mulia mana, jenengan atau agama? Agama lebih mulia daripada kami. Ya, kenapa kok begitu? Karena kami diutus untuk menyampaikan agama. Saya ini cuma pesuruh. Yang mulia adalah agama, dan ini yang harus kami sampaikan kepada seluruh umat. Masya Allah, ternyata yang paling mulia itu sudah diberikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kami semua yang hadir insyaallah. Maka berbahagialah kita sekalian dengan adanya agama. Tanpa agama tentu kita akan menjadi orang yang ahli neraka. Cuma bagaimanapun saja kita tidak akan bisa beragama kalau tanpa adanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebabnya sehingga pada malam hari ini kita bersama-sama merayakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kunci utama daripada kemuliaan adalah lahirnya baginda Nabi. Dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka barulah kita mendapatkan agama. Dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian ada Isra Mi'raj, ada Al-Qur'an, ada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak saja ada Nabi Muhammad, tentu kita tidak akan tahu dengan agama yang sebenarnya, kita tidak akan kenal dengan agama Islam. Lahir baginda Nabi, kemudian diutus sebagai seorang utusan, disampaikan kepada para sahabat, dan ini tidak mudah. Beliau sudah mengorbankan segala-galanya demi untuk agama. Beliau semuanya korbankan, hartanya beliau korbankan, bahkan jiwa dan raganya beliau korbankan. Kenapa? Karena beliau memang diutus untuk agama. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demi agama semuanya bisa dikorbankan. Harta silahkan korbankan demi kejayaan agama. Sampai raga dan jiwa kita korbankan demi agama. Dan Rasulullah sudah mencontohkan hal ini. Rasulullah berperang sampai beberapa kali berperang beliau itu. Selain berperang sendiri, beliau itu mengutus sebagian para sahabat-sahabatnya untuk melakukan peperangan itu demi untuk jayanya agama. Dengan berkat perjuangan dan pengorbanan beliaulah kita sekalian bisa mengenyam nikmatnya agama sampai saat ini. Alhamdulillah. Kira-kira umpama para sahabat baginda Nabi cuma duduk-duduk manis saja, apakah agama sampai sekarang kira-kira? Tidak mungkin sampai sekarang, betul? Kalau umpama setelah sahabat para tabi'in diam-diam saja, tidak menyampaikan agama, tidak memperjuangkan agama, tidak ada pengorbanan untuk kelestarian agama sampai saat ini, mungkin tidak sampai sekarang juga agama ini, betul? Atau setelah para tabi'in, dan begitu juga sama guru-guru kita. Kalau umpama guru-guru kita itu tidak menyampaikan agama kepada kita, kira-kira mungkinkah kita menikmati agama kita? Tidak mungkin, betul? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab berkah perjuangan dan pengorbanan beliaulah kita kemudian menjadi umat yang khairul ummah. Umat saat ini adalah khairul ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Adalah kalian semua adalah sebaik-baik umat, khairu ummah, yang dikeluarkan
untuk kemanfaatan bagi manusia. Kenapa sebabnya kok menjadi khairul ummah, sebaik-baik umat? Sebab ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian semua adalah orang-orang yang beramar ma'ruf dan yang bernahi munkar. Alhamdulillah. Kemudian wa tu'minuna billah, dan beriman kalian semua kepada Allah. Ini mungkin agak menjadi iskal ya. Kenapa kok iman itu setelah amar ma'ruf dan nahi munkar? Amar ma'ruf nahi munkar baru iman. Padahal iman itu jauh lebih besar artinya daripada sekedar amar ma'ruf dan nahi munkar. Ahlan. Betul. Padahal amar ma'ruf dan nahi munkar itu adalah merupakan cabang daripada keimanan kan. Setelah iman baru orang itu bisa melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Bukan amar ma'ruf duluan baru kemudian iman kan gitu kan. Tapi kenapa disebutkan terlebih dahulu begini para jemaah yang dimuliakan Allah? Kalau masalah keimanan ini tidak menjadi keistimewaan umat saat ini. Kenapa? Umat-umat sebelumnya juga beriman kepada Allah. Yang menjadi khususiyah dan keistimewaan itu adalah amar ma'ruf dan nahi mungkarnya. Ketika kita tidak lagi melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka kita tidak lagi menjadi khair umat, sebaik-baik umat. Luar biasa umat saat ini. Satu kebaikan maka dilipat gandakan sampai beberapa kebaikan. Satu kebaikan bisa sampai 10 kali lipat ganda, bisa sampai 90 kalinya, dan bisa sampai pada hitungan yang tidak bisa kita hitung. Kalau Imam Asyuti dalam kitab Buitul Mustarsyidin, sebagaimana kami juga pernah menerangkan tadi, bahwa orang itu kalau bersedekah kepada orang-orang yang sedang tidak sakit, tetangga-tetangganya, tidak ada hubungan famili, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala berlipat ganda sampai 10 kali lipat ganda. Tapi kalau kepada orang yang sakit atau orang yang sedang buta, maka pelipatannya itu jauh lebih banyak lagi, 90 kali lipat ganda. Berarti kalau 1000 misalnya, ini hitungannya dalam hitungan malaikat itu adalah 90.000. Kalau umpamanya 1 juta, 1 juta kali 90 berarti 90 juta. Kemudian kalau disedekahkan kepada orang yang mempunyai hubungan kefamilian, alaqah qarabah, ada hubungan kefamilian, apa itu sepupu, 2 pupu, 3 pupu, dan begitu seterusnya, yang penting masih ketemu, ada hubungan famili, maka ini dilipat gandakan sampai 900 kali lipat ganda. Masya Allah, luar biasa. Kalau kepada orang tua lain lagi, karena kalau kepada orang tua itu tidak cuma sekedar silaturahim. Kalau kepada kepada kerabat-kerabatnya, ini kan mempunyai nilai pertama adalah sedekah, yang kedua adalah nilainya bersilaturahim. Tapi kalau orang tua ini adalah termasuk birrul walidain, jadi ada nilai sedekah, ada juga nilai silaturahim, ada juga nilai birrul walidain, sehingga dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat ganda. Kalau sedekah kepada orang tua 1 juta, itu berarti sama dengan mendapatkan pahala sama dengan
100.000 kali 1 juta, berarti kan 100 M. Masya Allah, luar biasa. Ada lagi yang lebih banyak lagi kalau diberikan kepada para ulama. Ini dilipat gandakan sampai 900.000. 900 lipat ganda. 1 juta sama dengan 900 M. Masya Allah. Ini khusus untuk umat Muhammad. Umat-umat yang lain tidak seperti ini. Tapi umat Muhammad mempunyai keistimewaan. Umurnya pendek-pendek, ibadahnya juga sedikit-sedikit, tapi nilainya banyak. Bahkan dalam satu malam saja itu bisa bernilai sampai 83 tahun 34 bulan, alias 1000 bulan. Masya Allah, luar biasa. Orang terdahulu itu sampai berperang, terjadi perang-perang terus. Ada orang yang perang terus sampai lamanya 1000 bulan. Bagaimana pahalanya kalau sampai sekian ribu bulan? Dan berperang lagi bukan cuma sekedar mengaji, bukan sekedar bersedekah, tapi berperang. Kalau dalam peperangan itu tentunya banyak pengorbanan, dan ini dilakukan sampai 1000 bulan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan keistimewaan. Nggak usah khawatir Muhammad, walaupun umatmu usianya cuma antara 60 sampai 70 secara umum, secara kebanyakan, tapi tidak usah khawatir, nilai ibadahnya akan lebih banyak daripada mereka-mereka yang sudah menjalani perang sampai sekian ribu tahun. Yaitu dengan adanya Lailatul Qadar. Masya Allah. Ini khusus umat Muhammad. Itulah sebabnya maka kita harus berterima kasih kepada baginda Nabi. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada baginda Nabi? Antara lain adalah dengan memperbanyak sholawat. Sholawat itu ada yang banyak, ada yang sedikit. Paling sedikitnya iktar memperbanyak adalah 100 kali. Ada yang mengatakan 300 kali. Mestinya begitu, tapi ini saja belum juga kita bisa menunaikan. Ada kira-kira yang setiap hari sholawatnya sampai 300 kali? Ada ya? Alhamdulillah. Kalau orang terdahulu, sholawat itu wiridannya, wali-wali Allah itu ada yang 100.000 sampai 300.000 per hari. Sementara kita paling cuma berapa kali dalam sehari? Masya Allah, sedikit sekali ya. Tapi ada para jamaah yang dimuliakan Allah, ada satu sholawat yang kalau ini dibaca satu kali saja nilainya sama dengan 100.000 kali. Itu namanya sholawat An-Nuridati. Bacanya sedikit sebenarnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hafal kan? Coba Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Itu cuma ada tambahan sedikit. Pertama, An-Nuridati. Bagaimana? Hafal kan? An-Nuridati. Ditambah lagi wasirris sari. Coba wasirris. Terakhir tambahannya fisairil asma'i was sifat. Sampai cuma niru begitu saja sudah dapat pahalanya sholawat 100.000 kali. Masya Allah, alhamdulillah ya kan? Itu cuma niru. Bagaimana kalau nanti diulang lagi bukan? Tapi kira-kira apa enggak? Ingat enggak? Kalau umat tidak ingat, di sini banyak ustadz-ustadz ini, tanyakan saja semua ustadz-ustadznya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa terima kasih kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara lain adalah dengan ihya'us sunnah,
menghidupkan jejak langkah baginda Nabi, lebih-lebih amar ma'ruf dan nahi mungkar yang menjadi tulang punggung kekuatan Islam. Tanpa adanya amar ma'ruf nahi mungkar, Islam tidak mempunyai tulang punggung kekuatan. Alhamdulillah. Bahkan kalau ini sudah tidak jalan, kalau amar ma'ruf sudah tidak jalan, tidak ada yang menjalankan, maka biarpun yang baik-baik sekalipun minta kepada Allah Ta'ala tidak akan diterima. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah tidak senang lagi dengan kita. Na'udzubillah. Menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan perlambang bahwa kita itu betul-betul cinta kepada baginda Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan jejak langkahku, maka orang itu sudah menunjukkan kecintaannya kepadaku. Barang siapa yang mencintai aku, maka akan bersamaku di surga. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita bersama Rasulullah ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau para habaib, masya Allah, ini sudah jelas para jamaah. Sebelum kita itu disyafaati dengan beliau, kalau ahli bait itu sudah dikumpulkan duluan sama Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Lain ini berbicara dalam konteks kekitaan ya, bukan kepada habaib. Kalau habaib ini sudah orang dalam ya, orang dalam itu sudah lain lagi ya. Ada ayat yang khusus beliau-beliau ini. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhir. Itu khusus para habaib, khusus keluarga baginda Nabi. Bagaimana? Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki untuk menghilangkan kotoran-kotoran kalian semua, wahai ahlul bait, wahai ahlul bait. Tidak cuma sekedar dihilangkan kotoran-kotorannya, lebih daripada itu adalah wa yutahhirakum tathhir, akan disucikan kalian semua itu oleh Allah dengan sesuci-sucinya. Masya Allah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara masalah kemuliaan, beliau ini mulianya itu asli ya, bukan tempelan. Asli, orisinil ya, orisinil. Artinya bagaimana? Yang bagaimanapun saja beliau ini tetap keturunan Rasulullah. Beliau itu mulianya bukan karena ilmunya ya, bukan karena kesolehannya. Biarpun tidak soleh, biarpun tidak punya ilmu, ya memang mulia karena keturunannya. Karena di situ terdapat darah daging baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah, kalau di sini ya sebenarnya mudah saja dihadirkan habaibnya. Insyaallah saya sendiri sudah banyak belajar. Sebentar saja bersama Habib Rahman saya sudah dipelajari banyak. Masya Allah. Iya. Dipelajari tawadu itu mulai dari awal sampai akhir. Allah, saya itu sudah ya, memang sebelumnya sudah jadi santrinya, sekarang semakin santri lagi karena memang tawaduknya beliau sudah mengilhami kami untuk lebih tawaduk lagi. Insya Allah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya biarpun kita sudah ngalim macam apapun, biar soleh macam apapun, tapi tidak hormat kepada beliau-beliau itu, maka tidak akan diterima nanti di akhirat. Na'udzubillah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang syarifah. Seorang syarifah itu mempunyai banyak anak. Biasanya kalau syarifah punya anak, anaknya itu biasanya dibilang sayyid ya, sayyid, atau bilangnya ijid gitu kan ya, ijid. Ini mempunyai banyak yatim. Ijid itu sayyid karena mempunyai banyak putra,
dan putri. Kemudian suaminya Habib meninggal dunia. Apa yang terjadi? Karena memang ini tidak kerja, akhirnya tempat tinggalnya, rumah tempat tinggalnya dijual. Ya tentu saja enggak punya lagi untuk tempat tinggal. Akhirnya para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Syarifah ini kemudian ingin ngampung. Siapa kira-kira yang mempunyai tempat yang bisa kira-kira untuk ditempati, untuk umpamanya ini dipinjam. Ternyata yang punya tempat yang memang layak huni, yang layak untuk dipinjam adalah kepunyaan orang yang alim, yang mufti. Masya Allah, luar biasa. Alimnya alim, tingkatannya adalah mufti, bisa menyampaikan fatwa, bisa istinbat dengan Al-Quran dan hadis secara langsung, saking alimnya. Tenang. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala langsung saja menghadap Kiai. Kami minta tolong, saya ingin ngampung tempat ini untuk beberapa lama, selama kami tidak mempunyai tempat tinggal. Sampai itu siapa? Saya Syarifah Kiai. Berarti keturunan Rasulullah. Betul Kiai. Saya akan menolong sampean, akan membantu sampean, asalkan sampean punya bukti. Apa buktinya sampean itu betul Syarifah? Oh, tidak punya bukti Kiai. Oh, kalau tidak punya bukti saya tidak mau menolong. Oh ya sudah, terima kasih Kiai, saya mau cari yang lain saja. Hanya cari tempat di tempat-tempat rumah-rumah orang-orang Islam, tidak ada yang layak untuk dipinjam. Sampai akhirnya yang layak dipinjam hanya satu-satunya punya orang Yahudi. Tapi karena memang sudah tidak ada orang Islam, akhirnya orang Yahudi ini yang didatangi. Yahudi, iya, kami minta tolong, saya ingin pinjam tempat ini untuk sementara selama kami tidak punya tempat tinggal. Oh, tidak apa-apa, silahkan. Ini orang Yahudi, silakan. Ini memang tempat tidak ada penghuninya, silakan sampai tempat di situ, kamar itu tidak ada yang menempati. Alhamdulillah. Ternyata nanti malamnya begini, Kiai itu mimpi seperti sudah kiamat, ditimbang amal ibadahnya luar biasa, lebih banyak, jauh lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, jangan tinggal sedikit. Setelah timbang, akhirnya diputuskan orang ini ahli surga. Setelah diberangkatkan ke surga, kemudian ada malaikat tanya, sampean sudah pamit apa belum sama Rasulullah? Belum. Pamit dulu, surga ini ada karena Rasulullah. Tanpa Rasul nggak ada surga. Jangan sulat kamu, silakan tanya dulu, pamit dulu sama beliau, sama baginda Nabi. Oh baik, di mana itu Rasulullah? Ditanya, di situ. Setelah ketemu Rasulullah, kami minta tolong Rasulullah. Memangnya kenapa? Kami mau masuk surga nggak bisa karena belum pamit sama jenengan. Jadi kami ingin minta tolong jenengan supaya kami bisa masuk surga. Kamu itu siapa? Kok minta tolong sama saya? Kami kan umat jenengan ya Rasul. Loh, kamu ngaku-ngaku begitu itu ada buktinya sama? Apa buktinya? Tidak ada. Kalau tidak ada buktinya, saya tidak mau mensyafaati kamu. Masya Allah. Naudzubillah. Naudzubillah. Akhirnya terkejut ini orang. Setelah terkejut, kemudian bangun dari tidurnya, langsung dicari itu Syarifah. Kemana itu kira-kira? Ditanya. Akhirnya sampai di tempatnya orang Yahudi. Ternyata ada di situ. Yahudi. Iya. Mohon maaf, di sini kan ada Syarifah. Sepertinya betul. Bersama Sayyid betul. Kami minta tolong, Syarifah ini akan diboyong ke rumah, akan dipindahkan ke rumah. Memangnya kenapa? Sebab saya bermimpi begini. Mimpinya itu diberitahukan. Oh, kalau kamu sudah bermimpi seperti itu, maka saya menolong Syarifah ini mahal harganya, tidak bisa digitu-gitukan sama sampai tuh. Sampai kan juga Yahudi juga. Sampai masih Yahudi kan? Ya betul. Kalau cuma itu kan mudah, saya langsung masuk Islam sekarang juga. Masya Allah, alhamdulillah, orang Yahudi bisa masuk Islam. Kenapa? Tidak suruh adab.
kepada keturunan zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya kiai pun karena suul adab terhadap syarifah, apa yang terjadi? Mau masuk surga nggak bisa. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga kelebihan maulid ini banyak sekali. Gara-gara maulid orang-orang dari luar itu masuk Islam. Itu tidak sedikit. Ada orang Yahudiyah juga ya. Yahudiyah itu paling jengkel ketika orang Islam itu merayakan maulid, apalagi maulidnya sampai sebesar ini. Kecil-kecilan saja sudah jengkel. Apa itu? Ada saja orang Islam, ada saja orang Islam, jengkel sekali. Pada akhirnya kemudian ini bermimpi juga, bermimpi di tempat yang ditempati maulid Nabi itu banyak orang di situ. Akhirnya datang orang, tanya, ada apa kok banyak orang di sini? Karena kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana itu Rasulullah? Itu di dalam, masuk ke dalam. Aduh, Rasulullah ternyata orangnya bercahaya, nggak ada yang lebih bercahaya daripada dia. Kemudian bahunya tidak ada yang semerbak seperti beliau. Dia masih gantengnya, nggak ada yang seganteng beliau. Hanya tertarik. Aduh, kalau begitu kok saya ingin juga rumah saya itu didatangi oleh Rasulullah ini. Kok kamu nggak boleh, nggak bisa. Sebab orang ini didatangi oleh Rasulullah kali merayakan maulid itu. Oh, kalau begitu saya juga mau merayakan peringatan maulid. Tapi kamu kan belum Islam. Sudah, mulai sekarang saya juga masuk Islam. Alhamdulillah. Kemudian setelah bangun dari tidurnya, aduh, tertarik juga dengan kegantengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan percaya ini, ternyata maulid itu bukan sembarangan, bukan hal yang sepele. Didatangi oleh Rasulullah. Saya juga ingin rumah ini didatangi oleh Rasulullah. Mulai itu juga langsung menyatakan Islam dan mau bermaulidan. Setelah itu kemudian tanya kepada suaminya, kakak, saya mau belanja ke pasar. Ayo, saya memang juga mau belanja di situ. Sampai untuk apa kakak? Ya, sama dengan tujuan kamu. Loh, kamu itu apa? Saya itu untuk apa? Ya kan kamu kan sudah masuk Islam kan tadi malam, sama dengan saya juga tadi malam. Kamu kan juga mau maulidan kan? Betul, saya juga mau maulidan. Saya juga akan maulidan, sama dengan kamu juga. Karena di waktu kamu itu bermimpi, saya juga mimpi. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan saja dengan adanya maulid-maulid seperti ini ya, banyak orang yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sudah baik mudah-mudahan semakin baik, yang belum baik mudah-mudahan semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, memang aneh memang ya. Artinya kelebihannya itu luar biasa maulid ini. Sekalipun seperti ya bagaimana prakteknya maulid itu kan macam-macam, tapi semuanya itu mempunyai barokah yang dahsyat itu. Barokahnya maulid luar biasa, sehingga banyak di antara ulama-ulama yang mengatakan ini keutamaannya adalah begini, lain. Ulama lain mengatakan lain, ulama lain mengatakan lain. Kenapa? Karena memang semuanya itu benar semua. Memang karena banyaknya daripada keutamaan maulid ini, sehingga ulama-ulama itu banyak yang mempunyai pendapat yang macam-macam juga. Misalnya Imam Al-Junaid misalnya mengatakan bahwa orang yang bermaulid itu merayakan peringatan maulid ini faqad faza bil iman, sudah betul-betul mendapatkan tambahan keimanan. Mudah-mudahan amin. Jadi kita maulidan ke sini ini ya, hadir saja akan mendapatkan tambahan keimanan. Ini kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Apalagi yang Ustadz sendiri ya, yang memang undang-undang jenengan semua ya kan, yang undang saya juga, yang undang habaib. Ini orang yang hadir saja itu sudah faqad faza bil iman. Alhamdulillah, mudah-mudahan saja ya. Tapi mungkin
tidak sama, yang satunya dapat sekian persen, yang satunya dapat sekian persen, macam-macam ini. Karena yang datang ke sini ini mungkin niatnya lain-lain, ya kan? Niatnya lain-lain dan tingkat keikhlasannya juga berbeda-beda, sehingga dapatnya juga dari Allah Subhanahu wa taala juga akan berbeda-beda. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Sayyidina Utsman beliau mengatakan bahwa orang yang merayakan Maulid sampai mengorbankan, menginfakkan hartanya, maka ini akan bersama ma'al firqatil ula minan nabiyyin fi a'la illiyin, amin. Kata beliau, akan bersama kelompok yang pertama masuk surga. Masya Allah, pertama masuk surga. Ini kan yang mau masuk surga itu kan sampai beberapa kali, bukan cuma jutaan firqah, berfirqah, mungkin miliaran firqah. Firqah pertama, kedua, ketiga, sampai beberapa firqah belakang. Dan ini akan bersama firqah yang pertama. Siapa firqah pertama? Adalah para nabi. Di mana itu tempatnya para nabi? Di a'la illiyin, di surga illiyin yang paling tinggi. Jadi illiyin itu ada yang di bawah, ada yang di atasnya lagi, dan yang ada yang paling tinggi. Ini akan ada di a'la ini. Mudah-mudahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau kita sekarang tidak sempat untuk mengundang sendiri, tapi mungkin besok lusa dan seterusnya, mudah-mudahan semuanya bisa memperingati dan merayakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang cukup menarik juga. Sayyidina Umar itu berkata, yang artinya barang siapa yang merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia sudah menghidupkan agama. Pokok ahli Islam berarti dia sudah betul-betul menghidupkan terhadap agama. Artinya yang asalnya mungkin agama kita itu sudah agak melempem untuk melakukan agama, tapi dengan adanya Maulid ini akan semakin semangat lagi, semakin meningkat lagi semangat kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan akan semakin menjauhi terhadap kemaksiatan. Mudah-mudahan ya Rabbal Alamin. Dalam kitab Al-Hikmatul Kubra juga dijelaskan, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala itu berkata, barang siapa yang merayakan kelahiran baginda Nabi itu akan bersama saya, sama-sama bercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita itu harus menjadi pecinta Rasulullah. Tidak ada umat Islam yang tidak menjadi pecinta Rasulullah, betul? Kalau tidak menjadi pecinta Rasulullah berarti bukan Islam. Orang Islam, orang iman pasti menjadi pecinta Rasulullah. Cuma begini para jamaah yang dimuliakan Allah, banyak yang masih perlu disempurnakan. Kecintaan kita terhadap baginda Nabi harus disempurnakan lagi. Kenapa? Karena kecintaan kita kepada Rasulullah harus melebihi cinta kepada yang lain. Kalau masih ada yang lebih dicintai daripada baginda Nabi, berarti orang ini masih bermasalah dengan keimanannya. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilahi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Belum iman seseorang kecuali saya sudah lebih dicintai daripada dirinya sendiri, kecuali sudah lebih mencintai saya daripada hartanya, harta kekayaannya, lebih mencintai saya daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada orang-orang yang lain. Nah, ini yang masih belum penuh keimanan kita, karena keimanan dan kecintaan kita terhadap Rasulullah ini masih nomor 2, mungkin nomor 3, ya. Dan sekarang bagaimana untuk menakar kecintaan kita kepada Rasulullah itu bisa ditakar dengan apa namanya tingkat ingatan kita dan apa yang sering kita bicarakan. Orang itu mencintai sesuatu pasti banyak menyebutkan sesuatu tersebut, betul? Betul. Kalau sedang cinta-cintanya dengan api, maka ke timur ke barat ya
cuma bicara tentang HP apa ini, HP dan seterusnya, belum. Betul. Nah, sekarang yang paling sering kita bicarakan itu masalah apa? Mungkin kalau yang mata pencahariannya ya aja misalnya hampir sih kan, itu berarti yang paling dicintai ayam, lebih dicintai daripada Rasulullah ya. Sambo. Ya tinggal menakar sendiri saja, introspeksi saja, kira-kira saya itu ingatnya kepada Rasulullah dengan ingatnya kepada ayam itu lebih banyak mana, tinggal begitu. Ya. Artinya bagaimana? Bukan berarti kita nggak usah ingat ayam, tapi ingatnya kepada Rasulullah harus ditingkatkan. Rasulullah bersabda, "Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi." Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka pasti akan banyak menyebut-nyebutnya. Betul. Yang sering kita sebut itu apa? Itu yang paling dicintai berarti. Yang paling banyak itu secara rata-rata kan uang, begitu kan ya? Berarti kita masih lebih cinta kepada uang, kepada harta daripada Rasulullah. Kalau begitu maka perlu kita benahi lagi, kecintaan kita harus lebih ditingkatkan, karena ini adalah berimplikasi kepada keimanan, berarti keimanannya masih bermasalah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba bagaimana dengan sahabat-sahabat baginda Nabi? Sahabat baginda Nabi itu memang sudah membuktikan bahwa dirinya lebih cinta kepada Rasulullah daripada jiwa dan raganya, lebih cinta kepada Rasulullah daripada hartanya dan daripada orang-orang yang lain. Coba bagaimana dengan para sahabat-sahabat? Ada di antara sahabat itu yang pada suatu saat Rasulullah itu sudah dalam keadaan berbahaya. Orang-orang kafir sudah menyerbu baginda Nabi Muhammad SAW, menunjukkan anak panah yang mengarah kepada tubuh baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi para sahabat tidak tinggal diam. Sahabat itu ada satu sahabat ini yang terus mengelilingi Rasulullah ketika ada anak panah yang diluncurkan dari arah selatan, misalnya Rasulullah ini langsung dihadang di selatannya. Ketika ada anak panah dari timur, maka dia posisinya ada di timur Rasulullah, sehingga setiap anak panah yang diarahkan kepada baginda Nabi tidak mendapati kepada baginda Nabi, tapi mendapati kepada orang ini, kepada sahabat ini. Nah, kalau begitu kira-kira orang ini bisa dikatakan lebih cinta kepada Rasulullah daripada dirinya sendiri. Betul? Betul. Itu nyata. Nah, sekarang kira-kira bagaimana dengan kita? Kadang-kadang kan bagaimana kiai? Kok tidak langkah kiainya? Oh, kiainya. Kita mau apa? Kalau ada kemungkaran tuh, bukan apa dibiarkan sama kiai. Oh kiai, yang tahu kalau itu mungkar sama-sama tahu, ya kan? Kiai sudah banyak andilnya, sudah banyak jasanya, yang mengajar sudah para kiai kan, tinggal giliran kita ini sekarang kan gitu. Kalau cuma bapak punya muka masa harus kiai kan, betul. Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, memang nyata kalau masih di masa para sahabat, para tabiin itu membelanya terhadap para ulama luar biasa. Jangan lebih mencintai ulama daripada dirinya sendiri, karena ulama itu orang betul ambiya. Ulama itulah umana'ur rusul. Ulama itu adalah umana'ur rusul yang dipercaya, yang mengemban amanah para utusan. Tapi dengan catatan malam itu sultan, selama tidak mencampuri pemerintah. Tidak pada tubuh, kalau sudah mencampuri pemerintah ulama ini, maka faqad khalaqallah wa rasulah, maka sudah benar-benar khianat kepada Allah dan utusannya. Wahdaluhum wa'taziluhum, maka waspadalah dan menyimpanglah dari ulama-ulama yang berbeda. Kenapa? Karena begini, ketika ulama ini sudah terlalu dekat dengan penguasa misalnya, nanti penguasa ini berbuat mungkin sekalipun tidak akan mungkin akan bisa kritis, ya kan? Lebih-lebih kalau sudah cinta kepada harta, cinta dengan jabatan, cinta dengan popularitas, cinta dengan kepatuhan kata orang Madura,
Ini tanyakan kepada pemerintah yang zalim, ya. Kepada tetangga-tetangga yang mau orang-orang tidak mau, ya kan? Nggak berani, tetangganya nggak berani, ya kan? Kenapa? Ya, takut tidak popularitas, takut tidak terima, takut tidak dikasih uang, tidak dikasih ini, tidak dikasih itu, gitu kan? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bagaimana cintanya para sahabat kepada baginda Nabi melebihi cintanya kepada harta kekayaannya. Kekayaan para sahabat itu sudah banyak yang dikorbankan untuk membela Rasulullah, membela agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar itu mempunyai 9 supermarket. 9 supermarket. Di masa itu supermarket artinya tidak ada toko-toko atau market-market yang lebih besar daripada kepunyaan Sayyidina Abu Bakar dan 9. Tapi semuanya dihabiskan untuk perjuangan di jalan Allah, untuk agama, agar supaya agama sampai bisa sampai kepada orang-orang yang ada sekarang. Dan alhamdulillah berkat perjuangan dan pengorbanan beliaulah agama ini sampai kepada kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan akhirnya sampai tidak punya apa-apa, beliau menjadi orang yang miskin, tapi miskin terhormat, betul? Miskinnya terhormat, sampai akhirnya Sayyidina Abu Bakar itu sekedar dibikin baju, dibikin jubah, jubahnya itu dengan pakai jubah goni, tahu goni, karung itu, pakai itu, karena tidak punya sudah, sampai jubahnya itu dijual untuk perjuangan. Akhirnya beliau sendiri pakai goni. Apa goni itu? Karung, pakai karung. Tapi masya Allah, para malaikat langit mengapresiasi beliau. Turunlah malaikat langit ke bumi. Mereka semuanya pakai seragam, pakaian goni. Masya Allah. Diapresiasi. Artinya bagaimana terhormat Abu Bakar ini? Biarpun orang-orang lah kok pakainya kembang kambing seperti itu. Itu sudah menjadi kebanggaan malaikat yang lebih banyak daripada manusia. Malaikat itu jumlahnya lebih banyak daripada manusia. Biarpun manusia itu tidak menganggap ini adalah orang yang terhormat karena pakaian, tapi sebenarnya ini sudah dihormati malaikat-malaikat langit. Alhamdulillah. Bagaimana juga dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Khadijah itu adalah orang yang sangat kaya raya. Kalau sekarang itu sudah miliarder, bukan cuma sekedar miliarder itu, triliuner insyaallah. Beliau itu menjadi saudagar besar, tidak ada saudagar yang lebih besar daripada beliau. Sampai Rasulullah sendiri itu kan asalnya apa namanya, ngampung kerja sama Sayyidah Khadijah, itu kan kerja punya Sayyidah Khadijah. Beliau adalah orang yang kaya raya, tapi akhirnya kekayaannya habis sama sekali, sampai tidak ada kekayaan sama sekali, sampai nangis beliau itu. Setelah nangis, beliau nangis. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu nangis? Karena sudah tidak punya harta. Betul Rasulullah. Apa kamu menyesal dengan pengorbanan-pengorbanan yang sudah berlalu? Bukan itu yang kami sesalkan, bukan itu yang kami susahkan. Kami merasa sangat berat sekali untuk kedepannya, karena takut kami tidak punya jasa lagi, tidak punya lagi uang untuk disumbangkan untuk perjuangan dunia. Ini yang ditakuti adalah takut tidak mempunyai andil lagi dalam masalah keuangan, dalam perjuangan ke depan. Bukan harta-harta yang sudah tidak ada, yang sudah habis. Kalau harta yang habis sudah habis, itu alhamdulillah. Kalau yang sudah habis, Rasulullah, kami bersyukur karena harta kami sudah berharga, bisa dijadikan sebagai pengorbanan demi untuk agama. Yang saya takutkan, takut kedepannya kami tidak ada lagi untuk disumbangkan untuk perjuangan dengan untuk membela agama Allah. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, makanya kami tadi sempat cerita, kalau begitu, kalau kita ingin meniru Sayyidah Khadijah, yang disusahkan itu adalah
yang akan datang bukan harta yang sudah habis. Umpama kita itu kehilangan sepeda motor, ya kan? Maka kita itu menangis bukan karena sepeda motor yang sudah hilang, tapi kita menangis takut-takut nanti ada maling lagi mau mencuri, tidak punya, tidak ada yang mau dicuri gitu. Kira-kira bisa itu seperti itu? Tak bisa. Nangis, ya kan? Kenapa? Takut nanti ada maling lagi. Tinggal sampai ke rumah ternyata tidak ada yang mau dicuri, yang ditakutkan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa kita memang harus lebih mencintai Rasulullah daripada yang lain. Ada 3 perkara yang harus lebih dicintai, melebihi yang lain. 3 perkara. Pertama, Allah. Yang kedua, Rasulullah. Yang ketiga, nah ini yang sepertinya aneh, ya kan? Seperti aneh. Mungkin kok umpama ini bukan karena ayat Al-Quran, mungkin ada yang masih ragu-ragu dengan kebenarannya. Tapi karena ini ayat Al-Quran tidak boleh diragukan lagi. Ya. Yang nomor 3 ini apa kira-kira? Ternyata ini yang tidak disangka-sangka mungkin karena memang kita tidak banyak belajar tentang Al-Quran. Ternyata yang ketiga adalah jihad fi sabilillah, ya kan? Kalau sekarang bilang apa? Teroris, ya kan? Nah, paling garis keras, ya kan? Paling radikal dan lain semacamnya. Ternyata jihad itu harus lebih dicintai daripada yang lain. Hartanya korbankan demi jihad fi sabilillah. Dirinya sekalipun, jiwa dan raganya korbankan demi perjuangan. Itu artinya ini ada ayatnya dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab dalam surat At-Taubah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Apa Allah Subhanahu wa taala. Katakan wahai Muhammad, kalau bapak-bapak kalian semua atau anak-anak kalian semua atau saudara-saudara kalian semua atau istri-istri kalian semua atau kerabat-kerabat famili kalian semua atau harta kalian semua atau dagangan bisnisnya kalian semua atau tempat tinggal kalian semua, kalau itu yang lebih dicintai daripada Allah, lebih dicintai daripada Rasulullah, lebih dicintai daripada jihad fisabilillah, tunggu akan datang pada suatu saat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman. Berarti wajib kita itu mencintai yang 3 itu melebihi yang lain. Bukan cuma sekedar cinta. Kalau cuma sekedar kita masih kurang, itu masih ada kesalahan. Baru benar kalau kecintaannya sudah melebihi kepada yang lain, melebihi kepada yang lain. Jadi cintanya terhadap yang 3 ini harus melebihi cintanya kepada harta, cintanya kepada tempat tinggal. Artinya tempat tinggalnya bisa dikorbankan untuk yang 3 ini. Mudah-mudahan saja, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sebenarnya terlalu sibuk dengan dunianya, terlalu kenal dengan dunia sampai kurang kenal dengan akhirat, sampai kurang kenal juga dengan Rasulullah, sehingga kecintaannya itu tidak maksimal. Kecintaan kepada Rasulullah tidak maksimal. Kita sebenarnya kalah cintanya kepada pohon kurma, ya kan? Pohon kurma itu cintanya kepada Rasul itu melebihi kita itu, karena cintanya kepada sampai nangis-nangis. Di sini kira-kira ada yang pernah nangis karena cinta kepada Rasulullah? Ada kan? Kalau cinta kepada istrinya karena ditinggal istrinya yang nangis mungkin banyak. Yang saya tanyakan itu yang sampai nangis karena cinta kepada ada nggak? Masya Allah, pohon kurma sampai unta juga
Ini banyak yang nangis karena cinta kepada Rasulullah. Makanya kalau orang yang biasa hadiran itu kan ya, wa atakal umru yabki wa tadallal bain yadayka wastajarat ya habibi anta kadhabun nafuru. Apa itu artinya? Mara'ainal isahanna bisra illa ilaika wastajarat ya habibi indaka tabyun nafuru. Wa atakal udu yabki, datang kepadamu ya Rasul. Al-ud, apa itu? Pohon kayu, kata ulama adalah pohon kurma, pohon kurma. Yabki, saya menangis. Jadi datang sampai menangis. Watakal udiyabki watadallal bain yadai, sampai menghinakan diri di hadapan engkau ya Rasul. Artinya bagaimana? Bagaimana kami tidak akan menangis? Sepertinya begitu sebenarnya. Tapi kita tidak pernah menangis. Bagaimana kita tidak menangis? Unta saja, pohon saja bisa menangis karena engkau ya Rasul. Jadi begini, jadi Rasulullah itu kalau menyampaikan khutbahnya, ceramahnya, itu biasanya duduk-duduk di pohon kurma itu. Pada suatu saat, para sahabat-sahabat dari Nabi itu musyawarah untuk bikin mimbar. Akhirnya khutbah Rasulullah dibacakan di atas mimbar. Rasulullah berkhutbah di atas mimbar, dengan sendirinya meninggalkan pohon kurma. Datang khutbah Jumat itu dengan menangis terseduh-seduh, dan orang-orang yang hadir, sahabat-sahabat yang hadir itu tahu, mendengar dengan tangisan pohon kurma ini. Makanya kalau sahabat beriman wajar ya, wajar. Kalau kita beriman alhamdulillah, itu adalah termasuk yang aneh juga ya. Makanya oleh Rasulullah, saya rindu kepada saudara-saudara saya, kata Rasulullah. Sahabat berkata, ya Rasul, ini kan sudah saudara-saudara jenengan semua sudah ada di sini, kenapa sampai masih rindu? Bukan ini, kalau kalian semua itu adalah sahabat, teman cuma. Saudara saya itu adalah orang-orang yang kemudian hari dilahirkan dan mereka beriman kepadaku, padahal tidak tahu dengan aku. Siapa aku tidak tahu, tapi mereka beriman. Itu adalah saudara-saudaraku. Masya Allah. Luar biasa, kita itu dianggap sebagai saudara, sedangkan sahabat dianggap sebagai teman. Kan berarti masih lebih dekat Rasulullah itu dengan siapa? Dengan saudara. Kok umpama amannya sama dengan sahabat, kita itu lebih dekat, tapi sayangnya kita dianggap saudara, tapi sayangnya kita itu menjauh dari Rasulullah. Akhirnya ya kalah juga dengan sahabat kalau begitu. Iya, kalah dalam segi aman. Sebenarnya Rasulullah itu mau menganggap kita ini sebagai saudara-saudaranya. Sahabat, wah kamu itu sahabat cuma sahabat. Kalau orang-orang yang akan datang itu percaya dengan saya, itu kan aneh. Kalau kalian semua bisa percaya, yakin dengan kebenaran saya, wajar, karena kalian sudah tahu secara langsung dengan mukjizat-mukjizat. Kan tahu dengan mukjizat, tahu dengan apa ya, pohon yang menangis itu tahu, rasa bahagia, wajar kalau yakin dengan kebenaran Rasulullah. Yang mana dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga marain dalam isahanat bisro ilahiya. Tidak pernah ada onta dan menangis-nangis tengah malam itu karena kecintaannya, karena kerinduannya, kangennya kepada orang yang dicintai, kecuali kepada engkau ya Rasul. Ada onta dengan mana datang kepada Rasulullah. Kenapa? Cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah. Masya Allah. Kira-kira bagaimana? Ada kira-kira di antara kita ini yang tengah malam itu tidak bisa tidur karena cintanya kepada Rasulullah, rindu dengan Rasulullah, ada? Nah, kalau rindu kepada sang kekasih,
Ayam. Pakarnya yang kenalan di TikTok, di Facebook. Banyak. Sekarang itu Masya Allah, dunia TikTok ini benar-benar menjadikan kita menjadi seorang gila, ya kan? Well, you know, gila itu memang bermacam-macam, ya kan? Ada yang gilanya itu ya joget-jogetan di hadapan mbahnya, di hadapan bapaknya, semuanya orang tahu, ya kan? Ya mungkin tidak di sini, tapi pakai apa? Pakai HP. Tapi kan HP itu, ya yang TikTokan itu, yang Facebookan itu kan satu orang Jakarta orang tahu, lebih banyak dari ini kan? Betul. Kok enggak malu gitu? Apa TikTok? TikTok di bahasa Arab, ketik itu artinya goblok. TikTok itu artinya blok. Ya kan banyak digunakan oleh yang goblok yang blok. Acampur. Tidak semuanya baik sih dengan TikTok itu. Kalau memang digunakan orang baik, Facebook bagus kalau digunakan orang yang bagus. Tapi kalau digunakan orang-orang yang tidak mempunyai prinsip Islam, yang tidak mempunyai basic iman yang kuat, Masya Allah, itu cuma bikin kehancuran saja. Naudzubillah. Jadi banyak-banyak dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan mengenai sahihnya. Ada dua stajarat ya Habibi inda tadabbyun nafur. An-nafur kalau dalam tulisan kitab apa namanya bahasa itu kan nufur ya kan? Nufur. Sebaiknya itu fathah nafur ya, nafur. Kenapa? Al-Dabdun nafur itu an-nafur itu sifat, artinya mensifati al-Dabdun. Dan kalau nufur kan menjadi masdar gitu. Jadi baiknya itu an-nafur. Sebagaimana dalam kitab Fathul Somad misalnya, Fathul Somad di situ dijelaskan ini sifat nun. Karena itu adalah sifat daripada al-Dabdun. Memang kadang-kadang keliru kita ya kan? Marhaban ya nuru aini marhaban. Ini kadang-kadang kalau di Madura ya, kalau di Madura bukan orang Bali, ya orang Madu. Marhaban ya nuru aini. Oh, kalau harus fathah mestinya ya. Kalau belajar nahwu sampai itu ketahuan kalau itu keliru ya. Marhaban ya nuru Aini. Orang Madura itu bilang ya nuru. Wah, enggak. Kalau di sini kan zaman enggak juga. Jadi sama. Sama dulu. Marhaban ya nuru aini marhaban jaddal Husaini marhaban jaddal Husaini. Kadang-kadang apa namanya banyak orang yang halus-halus ini jaddal Husaini. Jadi lemes gitu. Malam masjid dan Husain ada jadnya Sayyidina Husain, termasuk juga jad nama Al-Fatih ini maksudnya gitu loh. Jad dan Husain. Marhaban ahlan wa sahlan marhaban ya khairul da'i marhaban. Bukan ya khairu ya khair ya khairu da'i lagi. Kadang-kadang kalau Ahmad udah lagi ya malu. Oh ya khairu da'i. Dan da'i bukan da'i ya kan? Kalau da'i itu lain, da'i orang yang berdakwah. Kalau da'i itu likuli da'in dawaun. Apa da'i itu? Penyakit. Penyakit Pak. Sering kuning bisa murtad. Tapi kan tahu nih, tapi kalau tahu sudah tahu ini sebenarnya Rasulullah itu ada itu jadi penyakit itu
misalnya murtad ya kan, tapi karena nggak tahu ya nggak murtad. Tapi jangan diulangi lagi lah. Sudah tahu. Diulangi lagi nanti bisa murtad ya. Kalau sudah tahu kan berarti menanggap Rasulullah itu berarti. Marhaban ahlan wa sahlan. Marhaban ya khairul da'i. Selamat datang ya khairul da'i, wahai Nabi, sebaik-baik orang yang berdakwah dan mengajak terhadap kebaikan dan mengajak kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya. Jadi sekalipun dengan suara yang lantang bagus, karena Rasulullah disanjung-sanjung. Tapi kalau mengatakan dai itu masa kali dari oleh orang lagi selamat datang wahai Nabi, sebaik-baik penyakit menular. Ada ya wajah surur itu kadang-kadang ada yang seperti pakai yang apa gaya-gaya orang-orang fasih gitu. Ya wajah surur itu surur. Kalau surur itu kebahagiaan, artinya wajah Rasulullah itu ketika dipandang itu memancarkan kebahagiaan, itu maksudnya. Tapi kalau lihat surur itu surur apa surur? Kejelekan. Jadi ketika dilihat Rasulullah, wajah Rasulullah itu menyimpan kejelekan. Wah, yang boleh yang pun paham, itu tak paham tak tahu yang mana yang cuma gitu mana. Jadi makanya kalau umpamakan orang maulidan itu sebenarnya bukan menjadi semakin miskin, bukan, bahkan semakin kaya. Kalau ada orang maulidan kok semakin miskin, mungkin yang diundang itu pakai bahasa-bahasa seperti itu. Tidak boleh sebenarnya. Kalau mengundang orang-orang semacam itu, ini kan miswi Rasulullah. Kita bisa maklum aja kalau mulut berpandangnya. Nah iya, karena mulut ini menyanjung Rasulullah, menghina Rasulullah kan. Jangan. Saya begitu, saya berkali syukur. Saya boleh, mulut Pak Guru tidak boleh. Jangan itu koreksi ya. Ya mohon maaf kalau umpama Pak sampai mohon maaf ya. Tak masalah lagi yang ini koreksi itu betul. Musik kantor ini insyaallah penglaksanaan boleh. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya apa yang dianugerahkan dengan jemaah hadir itu sebenarnya adalah pujian-pujian kepada Rasulullah agar supaya kita itu menikah kecintaannya kepada Rasulullah, agar supaya kita itu bisa mengenang bagaimana kecintaan orang-orang lain kepada Rasulullah. Berarti kita itu dituntut harus juga melakukan hal seperti itu artinya. Maka jangan keliru kepada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dalam di situ juga dijelaskan wastajarat ya habibi indana rabbul ghafur. Minta tolong kepada engkau ya Rasul. Kita saja minta tolong kepada Rasulullah. Jadi banyak jiwa-jiwa yang minta tolong kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu menolong sampai kepada hewan pun Rasulullah itu menolong. Tapi tidak mungkin hewan itu minta tolong kepada kita ya. Karena tahu mereka itu di nomor ya. Ada yang mangkuk kalau lagi cantik ya Pak. Kan takut. Takut pun cepat itu dia ini. Orang sebut kan. Nah, bangun pate. Kita itu minta tolong ya Rasul, kami ini
ini sekarang lagi diburu oleh orang itu. Makanya saya minta tolong, kalau ini terus saya diburu, pasti saya kena artinya ini. Jadi minta tolong sama jenengan. Jadi saya ini ingin anak saya punya anak dua. Sekarang masih tinggal di jauh sana. Jadi saya setelah nanti sudah menyusui kepada dua anak itu, saya akan kembali lagi ke sini. Oh baik, silakan duduk di sini. Setelah itu kemudian datang orang yang mengejar itu. Kamu yang mengejar yang ini betul. Nah apa? Ini tetap punya kamu. Cuma begini, ini beri kesempatan untuk menyusui anaknya. Karena ini mempunyai anak dua, ini mau menyusui, jadi kasihan. Dikasih kesempatan dulu, nanti akan kembali lagi ke sini. Oh, kalau memang begitu, tidak apa Rasulullah. Baik, tidak apa. Kamu pulang dulu untuk menyusui dua anaknya. Nanti kalau sudah selesai, kembali ke sini. Baik Rasulullah. Kapan dia tidak selesainya? Dia harus setelah mulai pokok. Lama sekali. Begini Rasulullah. Sedangkan bulan 10 Muharram, Asyura, hari Asyura. Hari Asyura itu anak saya itu, dua anak yang masih kecil itu sudah berpuasa Rasulullah. Masya Allah. Anak kita kalau Asyura itu berpuasa. Anak orang hari Asyura Pak Kundo sih kok lupa. Karena saat begitu muncul kongku sangat besar tidak lari ini dalam kita mungkin sampai itu kamu mesti bertanggung tidak suruh lima atau teman mati ke apa saya tidak tahu tadi tidak suruh aku kalau ini kan dari sepuluh bulan berani kebolinan tahun itu sebab ketika ditanya itu pasti kalender Masehi tidak tahu dengan kalender Islamnya. Yang kalender Islam itu kan yang Asyura, Tasu'a itu dengan mengikuti kalender Islam kan itu kan. Betul. Orang berhari raya kan pakai kalender Islam, betul. Isra Mi'raj pakai kalender. Termasuk juga bulan Maulid pakai kalender Islam kan. Setiap bulan Maulid itu pakai kalender Islam. Dalam kitab-kitab referensi Islam itu menggunakan semuanya pakai kalender Islam. Cuma sayangnya umat Islam sendiri tidak tahu dengan jangan orang lain. Umat Islam sendiri tidak pakai ini. Ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 4. Nah tanggal Selasa berikut makin bulan apa? Malam apa? Jumat. Malam Jumat berarti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Jumat, Pare. Berarti makin tanggal berapa? Keempat. Tanggal berapa? Tanggal 4. 4. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sebentar dulu. Kenapa puasa? Puasa biasa dari undangan-undangan mereka hari Kamis jam sekian, jam 20 kan? Akhirnya dari Kamis sampai ke Makkah, jadi waktu dari Kamis ini, nah tapi kalender Islam makin tak ada Kamis punan ini makin apa malam Jumat Kamis hari Kamis benih hari Kamis mulai Kamis mulai Jumat ada pun hari Kamis tak ada kan mau dikira apa ini kata kalender ini dia kalender Islam maka kalender orang lagi ini kepala undangan sangat malam Jumat langsung malam Jumat hari Kamis malam Jumat loh hari Kamis malam Jumat makan dua ya itu lagi salah jadi tidak salah kalender Islamnya boleh kan kalender Islamnya mau murid awal Kamis tak ada kemarin ini kan tanggal telok tak ada kan masih kita tak ada
masing-masing tentang ibadah sampai pengamatan. Ya kan? Kemudian pengamatan kini kita pernah ini kayak lainnya. Apa bang? Canda. Oh ya. Orang Islam kan dia kan dia magaya, tidak tahu kegaya ya. Kemudian ke butuhnya dong. Apa sekarang minggu apa? Sementara minggu guys kan orang Islam nak minggu. Artinya betul apa tak tahu. Butuh. Minggu kira-kira betul ni kan orang minggu berenang tak boleh jadi minggu. Ya betul, tapi gaya bisa. Jadi kan memang kalah ni gaya. Ini Ahad. Betul kalau ni kita sangat. Yang minggu, yang minggu. Ini lagi. Masa lain ada. Yang Isnin, Al-Thulatha, Al-Arbi'ah, Al-Khamis, Al-Jum'ah, Al-Sabt. Berarti bersalah. Sebenarnya apa? Yaumul Ahad. Betul. Yaumul Ahad. Jadi yang berkarya itu juga berbeda. Ini kau guna bukan kan? Islam tentang minggu. Minggu belum sesali peminggu maju ada ya? Minggu belum ya. Jadi jelas enggak sah. Kita apa dan mengerti itu yang muncul dari. Nanti kita sampai saja beda dah. Kita ini nak foto lagi kita foto beda lah kan? Hasil perjuangan dari orang dari asal Syamsiah entah Komar dia ini hasil perjuangan umat Islam jangan kuikan dari Islam itu perjuangan mereka perjuangan namanya tak tasyabuh oleh sahabat-sahabat jika ingin menjauhi tasyabuh waktu jauh dan serupa dengan yang lain ada nanti kalau ada tasyabuh yang ada keserupaan biarpun sedikit tidak mau itu majlis Islam. Nah, kayak Islam itu memang tetap para teman-teman, tapi tidak ada sekarang. Insya Allah mulai sekarang apa namanya? Insya Allah mau berubah ya. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Sudah mulai banyak yang bilang ahad. Insya Allah ya. Insya Allah. Kita harus bangga dengan Islamnya. Jadi kita aja mereka itu mempunyai beberapa strategi untuk menghancurkan kita. Itu ada mempunyai tiga strategi paling tidak. Pertama, al-fasl kulli baina Islam dan Muslim. Bagaimana sekiranya umat Islam ini memisahkan agama dengan secara keseluruhan. Walaupun Islam masih menetap Islam dengan secara keseluruhan. Itu yang pertama. Yang kedua, al-fasl baina Islam dan Muslim. Bagaimana sekiranya sekalipun tidak semuanya sebagian saja ikut sebagian saja. Mungkin karena berkaitannya, ya, mungkin juga karena penjelasannya, juga masyarakat dan lain sebagainya. Yang ketiga yang berbahaya. Dan ini akan sudah mulai tampak di permukaan. Tasbih suruh Islam, fi'uduhi muslimin. Bagaimana sekiranya umat Islam itu memandang Islam itu adalah serem. Islam itu tidak bagus. Bagaimana? Itu ditipu dengan bahasa-bahasa radikalisme, intoleransi, kekerasan, dan terorisme. Dan lain-lain itu bahasa-bahasa yang dengan sengaja untuk agar supaya umat Islam menganggap Islam itu kurang baik. Ya, nah sebaliknya bagaimana sekiranya umat Islam itu menganggap baik dengan agama lain. Tidak boleh kita itu kufur. Artinya maksiat masih maksiat itu. Dimulai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya apa yang kami sampaikan sudah banyak yang tahu, ya. Cuma pada final dzikra tanfa'ul mu'minin. Pada final dzikra tanfa'ul mu'minin. Saya cuma pada saja, karena sekalipun sudah tahu diulangi lagi itu pasti akan bermanfaat juga. Pada yang dimulai Allah Subhanahu Wa Taala, masalah maulid misalnya, ini banyak orang itu
orang-orang dulu diceritakan dalam kitab Fathul Mu'in, dalam caranya kitab Fathul Mu'in, orang itu ada orang yang akan dibunuh oleh raja. Kenapa? Karena ini mempunyai kesalahan kepada raja. Anaknya ini mati gara-gara orang ini, tapi karena niatnya nagar dia, kalau saya selamat dari ancaman raja, saya akan merayakan peringatan Maulid Nabi dengan sebesar-besarnya. Masya Allah, alhamdulillah, para jemaah begitu menghadap kepada raja ini, ya. Ini yang sudah menggilas anaknya raja ini, diinjak dengan kudanya sampai anaknya raja itu Mantingkan. meninggal. Akhirnya dipanggil raja, dipegang orang dan kena, akhirnya disampaikan di hadapan raja. Kamu sebenarnya apa yang kamu baca sejak tadi? Tidak ada apa-apa aja. Saya, karena begini, saya itu karena sudah kehilangan anak, tadi itu suruh mengejar kamu itu untuk kamu bunuh di sini. Ternyata begitu kamu menghadap saya ini, saya sedang sudah tidak tega, tidak sampai hati kalau sampai membunuh kamu. Apa sebenarnya kamu baca? Tidak ada yang membaca. Apa yang kamu lakukan? Kok sampai bisa menundukkan perasaan saya ini? Begini saja. Saya cuma nazar saja, kalau kami selamat dari ancaman raja, maka kami akan merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Betul, cuma itu saja, betul terang aja. Oh ya, kalau memang begitu, saya juga ikut menyumbang nih, masya Allah. Akhirnya raja Menyumbang 1000 dinar, ya itu yang dibikin Maulidan, masya Allah. Makanya kalau jenengannya mungkin belum Maulid tadi kan, belum merayakan Maulid, ingin merayakan Maulid, mungkin ya anaknya ada dulu di nanti ada. Jadi kalau nasinya sama, kalau tidak sama nasinya, insya Allah bukan malah menambah uang, tapi menghabiskan uang. Masya Allah. Zaman yang dimuliakan, saya pernah juga diceritain sama Kiai Mukhlas, Nun Mukhlas juga di Probolinggo. Waktu saya masih mondok, ini ada orang yang punya utang, punya utang di sini. banyak. Ya, ada ya. Mungkin mobil tapi mobilnya masih digunakan utang juga ya. Ini caranya merayakan Maulid, insya Allah akan lunas. Amin. Ini ada orang bangkrut. Ini orang sebenarnya sudah dilihat dari kata beliau, mempunyai atapnya saja puluhan truk, kaya. Beliau mempunyai tambak udang, tambak ikan, banyak sekali. Akhirnya bangkrut. Untuk sekedar membayar hutang saja nggak bisa sudah. Hutangnya banyak, kekayaannya habis sama sekali. Akhirnya suan sama seorang kiai. Dan begini biasanya kan. Biasanya kita ini kan kalau ada kesusahan dengan sama kiai kan, betul. Langsung kiai. Kami bukan bangkrut, jadi namanya bangkrut nggak bawa apa-apa. Sudah diberitakan sama dia, mudah-mudahan bisa tercapai dari nanti bisa kabul, insyaallah kabul. Akhirnya pas kaya begitu sudah kaya, dia tak ingat dia. Andai kata yang ingat sama kiai, yang sama kiai sedang sedang kaya, insyaallah hanya yang diaturkan. Masya Allah, saya itu dari mana? Itu ada perayaan Maulid juga, peringatan Maulid di Jember. Setelah itu ada yang minta saya untuk singgah, untuk mampir di rumah seorang kiai. Baik kiai, sangat sebentar saja, sudah singgah sebentar. Setelah itu masya Allah, kiai sudah orangnya sudah kiai. Kami itu dikasih uang, masih dikasih macam-macam lah, termasuk sarungnya lamiri juga, masya Allah. Lamiri ada sekarang, barangkali ada yang begitu. Saya sedang kaya, alhamdulillah. Jadi kalau sekarang saya masih ada punya itu. Tapi kalau sedang siapa, terus itu kan.
Kalau sampean ke saya itu tidak punya apa-apa, ya tidak mungkin ngasih apa-apa ya. Nah ini soal sama Kiai, Kiai saya ini bangkrut Kiai. Memangnya kenapa? Aduh begini Kiai. Asalnya punya tambak udang, tambak ikan itu isi semua Kiai. Kemudian untuk armada transportasinya itu juga lengkap Kiai. Puluhan truk Kiai sudah punya Kiai. Tapi sekarang truknya tidak ada. Dia tambaknya tinggal tambaknya saja, tidak ada ikannya. Jadi bangkrut saja ya. Oh begini ya. Kalau sampean ingin kembali kepada semula, maka sampean harus melakukan apa yang pernah dilakukan dulu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan merubah terhadap keadaan seseorang sebelum orang itu sendiri merubah amal perbuatannya. Kalau amal perbuatannya berubah, maka nasibnya juga akan berubah. Amal perbuatannya semakin baik, maka juga bagiannya akan semakin, nasibnya akan semakin baik. Kalau sampean ini asalnya baik, kok sekarang tidak baik, berarti ada yang berubah dari perilaku sampean. Memangnya apa Kiai? Begini saja, kalau kamu tidak bisa mengingat apa kira-kira, begini saja, kamu sebisa-bisanya itu merayakan maulid Nabi. Bagaimana untuk merayakan maulid? Ya, orang saya ini untuk kesini saja tidak punya apa ini ya. Untuk nunggu entah lebih ada. Oh, begini saja. Nanti kalau sudah sampai di rumah ada seadanya itu bikin maulidan. Ternyata sampai di rumah itu ada terus harus semakin banyak. Jadi undangan 1 minggu misalnya itu dalam 1 minggu ini ada saja untuk ini yang akhirnya mengundang tetangga-tetangga itu sebanyak-banyaknya. Setelah itu alhamdulillah dapat 1 tahun suan lagi sama dia. Alhamdulillah Kiai, kami sekarang sudah tidak punya hutang. Alhamdulillah berkat Kiai, bagus. Alhamdulillah. Tapi Kiai, kami itu yang ada di tambak-tambak itu masih belum isi Kiai. Oh baiklah, saya terangkan dan sampean harus memperingati maulid Nabi lagi. Baik Kiai. Terus setelah itu maulidan lagi sampai 3 kali. Pertanyaan itu kedua kalinya itu soal lagi kepada Kiai. Alhamdulillah Kiai, sekarang tambak itu sudah ada, tapi armadanya transportasinya tidak ada, tidak punya mobil, tidak punya termasuk ya. Udah apa? Sekarang sampean itu maulid lagi. Alhamdulillah maulid lagi, akhirnya kembali semula. Akhirnya ini laporan semacam sebenarnya Kiai, kami dulu itu memang ini yang kami lakukan. Kami dunia itu bermaulid, tapi setelah saya dengar katanya maulid itu haram, akhirnya saya tinggalkan Kiai. Wah, makanya kan karena sampean dulu itu merayakan maulid, sampean dulu kaya. Setelah meninggalkan maulid, sampean bangkrut. Sekarang kembali maulid lagi, sampean kaya lagi. Ingin kaya? Maulid salah ya? Betul. Ingin maulid? Bina. Jadi Pak jadi waktu di sini. Jadi terlalu kekayaan. Lo kita terus sama. Mudah-mudahan saja dengan berkah maulid saat ini, maulid dengan saat ini, dan juga barokahnya para sahabat ibu kita, jadi mudah-mudahan kita pertama akan semakin meningkat rasa kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus kecintaan kita kepada keluarga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena walaupun kita cinta kepada baginda Nabi, tapi tidak cinta kepada keluarga dan baginda Nabi, ini tidak akan diterima. Alhamdulillah, apalagi sampai benci ya. Ini ada hadis Rasulullah berjamaah. Barang siapa yang mati dalam keadaan cinta kepada keluarga baginda Nabi, ini akan mati syahid. Amin, amin ya rabbal alamin. Orang yang mati dalam keadaan benci terhadap keluarga baginda Nabi, maka ini akan mati kafir. Naudzubillah. Man mata ala hubbi ali Muhammadin mata syahidan. Barang siapa yang mati dalam keadaan cinta kepada keluarga baginda Nabi, maka
akan mati syahid. Ya, mungkin waktu mau ditahan seperti ini, mungkin waktu mau pengajian seperti ini mati, kan? Mati syahid. Bagus apa enggak mati syahid itu? Bagus. Bagus apa enggak? Bagus. Mulia apa tidak? Mulia. Mulia mati syahid itu. Ingin apa tidak kita mati syahid? Ingin mati syahid? Mati sekarang. Mati syahid. Karena sedang mengaji kok mati. Ini mati syahid. Tapi saya tidak mendoakan mudah-mudahan mati sekarang. Mudah-mudahan mati syahid. Amin. Amin. Sebaliknya, Muhammad maka kafir. Siapa yang tidak benci terhadap keluarga Nabi Muhammad, maka akan mati kafir. Mungkin sekarang masih sholat, mungkin sekarang masih puasa, mungkin sekarang masih mau kita, tapi pada satu saat nanti setelah orang ini mau mati, datang setan. Saya Tuhan kamu, datang kepada kamu karena untuk menolong kamu. Sembilan Tuhan sudah datang kepada kami. Nah, kan itu kan setan yang bikin Tuhan kan mau lu, matinya mati kafir mau lu. Mudah-mudahan dengan barokahnya Maulid saat ini keimanan kita ini mudah-mudahan ditolak. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapat barokahnya acara Maulid Allah sampai akhir. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya para ulama. Amin. Amin. Mendapatkan barokahnya semua kebaikan-kebaikan yang ada. Mendapatkan barokahnya para aulia, para syuhada, para sholihin. Mudah-mudahan kita mampu berkahan dalam harta, dalam mata pencahayaannya, dalam usahanya, dalam perjuangannya, dalam pengorbanannya, dan juga di dalam semua keimanan-keimanannya. Mudah-mudahan dengan barokahnya acara Maulid tahun ini kita sekalian dan anak-anak kita, cucu-cucu kita ke depan, dan begitu juga semua yang hadir pada saat ini dan semua keluarga-keluarganya, lebih-lebih yang menjadi sebil manzil, sebil hajat pada saat ini. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keriduan dari Allah SWT. Mendapatkan pengampunan Allah. Amin. Mendapatkan belas kasih sayang Allah. Amin. Mendapatkan azam dari Allah. Mendapatkan pertolongan, perlindungan dan bimbingan Allah SWT. Mendapatkan taufik dan hidayah Allah SWT. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil qabul, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bitawbah wal qabul, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bitawbah wal qabul, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bitawbah wal qabul, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bitawbah wal qabul, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bitawbah wal qabul, biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, biha, ya Allah biha, ya Allah
بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالتوبة والقبول
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena ada ulama menemukan di satu daerah matinya mati dalam sunnah khotimah karena tidak pernah membaca syair yang barusan itu. Makanya itu diulang-ulang sampai dibunuh juga agar supaya mati dengan husnul khotimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Maaf yang sebesar-besarnya seperti surat kami kepada para habaib, para kiai yang ada di sini yang sebesar-besarnya, dan kami atas nama keluarga di sini mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas semua kebaikan dan jasa kalian semua, bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang telah hadir pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.